Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aryansyah. Ya, hari ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pencaksilat, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang mengevaluasi dan taktik strategi menyerang dan bertahan dalam pertandingan pencaksilat. Baiklah, sebelum memulai, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Oke, lanjut. Pertama, kita mengevaluasi sejarah pencaksilat. Apakah benar pencaksilat itu berasal dari negara Indonesia? Dan ternyata itu memang benar ya. Negara Indonesia itu menemukan olahraga seni bela diri pencaksilat ya, pada masa itu masih masa yang sangat-sangat luar biasa, masa penjajahannya. Jadi orang Indonesia sudah belajar ilmu seni bela diri untuk mempertahankan, menjaga dirinya dari orang-orang jahat atau orang-orang yang mencoba melukai dirinya. Evaluasi pengertian pencaksilat. Apakah benar pencaksilat itu bisa melindungi diri kita, seperti pengertiannya itu membela atau menjaga diri kita dari serangan, dan itu memang benar. Yang selanjutnya, evaluasi teknik-teknik dasar dalam pencaksilat. Ya, kita akan mengevaluasi apakah ketika pukulan itu benar-benar kita kuasai, gerakannya itu sudah benar, apakah pukulan itu bisa mengenai tubuh lawan sehingga kita mendapatkan poin. Itu. Jadi ketika kita melakukan pukulan kita salah di pukulan pertama kita karena mungkin genggaman kita yang salah, maka ini yang harus kita evaluasi ke depannya agar pukulan kita menjadi lebih benar dengan genggaman yang benar. Ya, sama kayak tendangannya salah, kuda-kudanya salah, itu harus kita perbaikin. Itulah gunanya evaluasi. Ketika kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah perbaikan untuk yang ke depannya. Selanjutnya ya, saya akan di sini membahas sedikit elakannya. Bagaimana gerakan elakannya? Ya, elakannya harus kita evaluasi agar ketika kita memiliki elakan tubuh, kita bisa menghindari serangan-serangan dari lawan. Nah, kita harus bisa teknik menyerang. Ketika kita harus menyerang, kapan kita harus menjaga pertahanan. Ketika kita menjaga pertahanan, kita harus menguasai namanya teknik elakan. Teknik elakan yang pertama, teknik elakan atas. Yang pertama, gerakan yang harus kita perhatikan dalam teknik elakan atas ini adalah sikap kuda-kuda depan kita. Yang kedua, angkat kedua kaki dengan sikap tungkai deteku. Yang ketiga, sikap tangan tetap waspada berjaga-jaga mendarat dengan kedua kaki saling menyusul. Jadi ini kita evaluasi, ini udah benar nih gerakannya. Ini yang harus kita benar-benar kuasai sehingga kita bisa mengelak, menjaga pertahanan kita dengan baik dari serangan lawan. Yang ketiga, elakan samping itu. Samping yang pertama yang kita perhatikan adalah sikap kuda-kuda tengah yang harus kita perhatikan. Pindahkan berat ke samping kiri atau kanan dengan mengubah sikap kuda-kuda tengah menjadi kuda-kuda samping. Sikap tangan tetap waspada. Jadi elakan samping ini juga harus kita kuasai agar pertahanan kita lebih kokoh dan terjaga. Termasuk juga elakan lurus atau berputar dalam posisi kuda-kuda depan. Ini juga baik untuk menjaga pertahanan kita ketika melakukan pertandingan pencaksilat. Yang pertama itu adalah sikap kuda-kuda depan yang harus kita kuasai. Condongkan badan ke belakang, sikap tangan tetap waspada. Jadi kita tinggal berputar saja untuk menjaga pertahanan kita dari serangan lawan. Itu apakah kita harus memiliki elakan saja untuk menjaga pertahanan? Kita udah masuk ke dalam evaluasi manfaat belajar pencaksilat ya. Evaluasi manfaat belajar silat ini kita harus tahu bagaimana kapan kita memiliki yang namanya teknik menyerang, teknik bertahan. Teknik bertahan tadi kita melakukan elakan ya. Apakah elakan saja yang harus kita kuasai? Tidak, tangkisan juga. Bagaimana kita menjaga tangkisan ya? Kita harus bisa menguasai tangkisan ketika kita diserang agar pertahanan kita terjaga. Yang pertama itu tangkisan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah sikap kuda-kuda tengah ya, tangkisan dalam kuda-kuda tengah. Yang kedua, kedua tangan bersiap di depan,
tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam, sejajar bahu, posisi tubuh seimbang. Ya, itu yang harus kita kuasai untuk menjaga pertahanan. Selanjutnya ada tangkisan luar. Sikap kuda yang pertama itu sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari dalam depan keluar sejajar bahu, posisi tubuh seimbang. Ya, itu harus kita kuasai juga. Yang ketiga yang harus kita kuasai itu untuk tangkisan atas. Jadi tangkisan atas ini untuk menjaga pertahanan kita dari serangan lawan. Yang pertama sikap kuda-kuda depan, kedua tangan bersiap di depannya, tarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga kepala terlindungi dari serangan, posisi tubuh seimbang. Ya, selanjutnya itu tangkisan bawah. Tangkisan bawah ini tetap kita kuasai adalah sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari atas ke bawah, posisi tubuh seimbang. Ya, itulah tadi teknik pertahanan yang harus kita kuasai, dan tetap dengan kuda-kuda yang terjaga agar lawan tidak gampang menembus pertahanan kita. Lalu kapan nih kita harus bisa menyerang? Ketika kita menyerang, yang harus kita kuasai adalah melakukan serangan itu kapan momen atau timing atau waktu kita bisa melakukan pukulan. Jadi ketika kita mau menguasai pertandingan pencaksilat ini, kita harus bisa menguasai lingkungan, kita harus bisa menguasai pertandingan. Ya, itu harus bisa kita kuasai. Kita harus, paling penting adalah tekniknya. Ketika kita harus bisa menguasai yang namanya pukulan dan tendangan. Ketika kita sudah bisa menguasai ini, maka insya Allah ya kita bisa memiliki penyerangan yang sangat-sangat baik. Ketika kita melakukan pukulan, kapan timing lawan itu lengah, ya tidak berkonsentrasi, lalu kita masukkan pukulan atau tendangan sehingga kita bisa mendapatkan poinnya. Poin pertama itu ada poin 1, poin 2, poin, dan poin 3 tambah 1. Sebelumnya Bapak yakin kalian sudah paham itu semua. Semoga kalian bisa memahami, ya, ketika kalian ingin melakukan penyerangan maka kalian harus bisa menguasai yang namanya pukulan, tendangan, tangkapan itu harus bisa dikuasai, bantingan juga bisa untuk melakukan yang namanya penyerangan untuk mendapatkan poin. Sedangkan bertahan kita harus bisa menguasai elakan, tangkisan, sehingga kita terhindar dari serangan-serangan lawan. Mungkin itu tadi ya, sengaja saya buat sedikit gangguan biar tidak terlalu konsentrasi tetap terjaga gitu. Ya. Nah, jadi itulah tadi hal-hal yang harus kita kuasai ketika kita melakukan penyerangan, ketika kita melakukan pertahanan dalam pertandingan pencaksilat. Kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping itu harus benar-benar kita kuasai. Ketika kita bisa menguasainya, maka kita tinggal mengkombinasi. Ya, ketika kita mau melakukan serangan, kita tinggal mengkombinasi antara pukulan dengan kuda-kuda yang kita miliki, kuda-kuda depan, kuda-kuda samping. Lalu kita bisa mengkombinasi antara tendangan dan kuda-kuda sehingga kita bisa melakukan serangan itu sebaik mungkin, mendapatkan poin dan kita menjadi pemenang dalam pertandingan pencaksilat. Selanjutnya, ya, ketika kita ingin menjaga pertahanan kita tetap kokoh dan tidak terjatuh ataupun kena pukulan atau kena tendangan dari lawan, maka kita harus bisa menguasai kuda-kuda dan elakan tangkisan. Kapan ini bisa kita lakukan? Ketika lawan melakukan serangan, maka yang harus kita kombinasi adalah antara kuda-kuda dan elakan. Ketika kita bisa mengelak, lawan langsung mengasih pukulan yang berikutnya, maka yang kita lakukan adalah tangkisan. Sehingga pertahanan kita tetap kokoh, kokoh dinding yang tebalnya luar biasa. Seperti itu ya. Jadi kita harus tetap benar-benar menguasai. Dan lupa ya, tetap induk. Jangan pernah lupa kalau kita belajar pencaksilat, kita harus tetap tahu induk organisasinya. Apakah induk organisasinya?
Ini organisasi pencaksilat adalah IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan. Pencaksilat di Indonesia sangat-sangat banyak ya. Ada pencaksilat itu ada sabuk putih, ada sabuk kuning kayak tapak suci dan lain sebagainya. Teknik-teknik dasar dalam pencaksilat ini benar-benar kita kuasai ya, untuk kita menjadi pemenang dalam pertandingan. Dan kita harus menguasai kapan kita harus bertahan, kapan kita harus melakukan serangan. Nah, apa saja tadi tekniknya? Ada pukulan, tendangan, ada tangkisan, ada elakan ya, tentu saja ada bagian-bagiannya. Dan ada tadi kuda-kuda yang benar-benar harus kita kuasai, karena kuda-kuda ini sangat baik bukan hanya di olahraga pencaksilat saja, tapi ada di basket, di softball, di bola voli, sepak bola semua dan sebagainya. Itu memiliki tubuh kita harus memiliki yang namanya kuda-kuda yang terbaik ya. Jadi untuk manfaat belajar pencaksilat ini kita evaluasi, sangat-sangat baik bagi tubuh, sangat-sangat baik bagi diri kita, terutama bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita terjaga dari orang-orang yang tidak suka terhadap kita, orang-orang yang tidak mau melihat kita senang, dan kita bisa menjaga dari serangan-serangan lawan, baik itu menggunakan alat atau menggunakan tahan kosong ya. Mungkin saya yakin abang-abang sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga ilmu ini bisa berguna tentunya bagi saya sendiri dan bagi abang-abang semua, kakak-kakak semua, dan semoga bisa memacu semangat belajar abang-abang untuk menjadi orang-orang yang berguna dan orang-orang yang bisa menjaga diri dari orang-orang yang tidak menyukai diri kita. Sekian, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.